Putih sarana, belok di Jingga, belok di Lago-Lago. Selamat pagi. Ya. Jadi senang sekali kita boleh hadir pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena apa? Hah? Apa yang harus kita syukuri? Hah? Kesehatan kita diberikan kesehatan, kita masih hidup pada saat ini. Ya. Sebagai orang yang beragama, sebelum mulai pelajaran kita, apa yang kita lakukan? Berdoa. Ya, salah seorang memimpin dalam doa. Ya. Oke. Terima kasih Tuhan atas kasih masing-masing menjadi sekolah yang sama sama saatnya kami mulai perjalanan kami dan kami akan belajar kita lagi dan kami bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan dan Bapak Ibu guru yang akan mengajar kami memberikan kemampuan dan bisa menghadapi sikap kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus urati kami karena kami belajar dan berjalan menerima mau kita mengalaminya. Amin. Ya. Hadir semua? Hadir, oke. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, kasih semangat dulu. Ya. Kalau saya bilang selamat pagi, bilang semangat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat siang, jawabnya tetap semangat. Selamat siang. Tetap semangat. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat siang. Tetap semangat. Oke, luar biasa. Ya. Jadi pada saat ini kita masih mempelajari pelajaran kita sehubungan dengan pelajaran kita yang dulu. Jadi dulunya belajar tentang apa? Hah? Waktu saya pertama masuk ke sini, bilangan bulat itu pertemuan awal. Ya. Penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari itu yang kita pelajari. Ketiga, baru, ketiga baru pertama kali. Ya. Jadi sekarang kelanjutannya kita masih mempelajari tentang bilangan bulat, yaitu menyangkut operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya. Jadi menyangkut operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya. Jadi adapun tujuan dari pelajaran kita pada saat ini, yang pertama, peserta didik memahami arti suku-suku pada operasi campuran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian berikutnya, peserta didik dapat menghitung operasi campuran penjumlahan dan pengurangan menjadi bentuk operasi jumlah aljabar. Kemudian berikutnya, peserta didik dapat
mengimplementasikan operasi campuran penjumlahan dan pengurangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu bukan hanya teori saja, tetapi itu banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, jadi sebelum saya bagi kelompok, sebelum saya kasih lembar tugas LKPD, kita akan mempelajari dulu materi tentang bilangan bulat. Coba dilihat, ini contohnya dengan menggunakan garis apa namanya ini? Garis bilangan. Hitungan hasil penjumlahan 2 dan 3 dan negatif 2 dan 7. Coba lihat. Nah, ini penjumlahan 2 dan 3 adalah bilangan bulat positif, artinya kita akan maju sebanyak 2 ditambah 3 langkah. Kita start dari 0. Ya. Kita start dari 0, ya mulai dari sini. Ya, 2 langkah ke sana, karena ini penjumlahan bilangan bulat positif. Setelah 2, maju lagi ke sana 3 kali. Dapatnya berapa? Ya, dapatnya di 5. Oke. Kemudian negatif 2 tambah 7. Jadi kalau negatif, larinya itu sebelah kiri dari 0. Kalau dia positif, dia larinya ke sebelah kanan dari 0. Ya. Coba. Negatif 2 berarti dia ke samping kiri dari 0 sebanyak 2 kali. Ditambah 7 berarti kita start dari sini lagi, bukan lagi dari 0. Karena ini akan ditambah dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia dapatnya di positif 5. Ya. Berikutnya, ya, sudah penjumlahan. Sekarang pengurangan. Coba dilihat 5 dikurang 2 dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kita start berapa kali dulu? 5 kali. Sebelah kanan atau sebelah kiri dari angka 0? Sebelah kanan karena dia bilangan positif. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dikurang 2. Kalau dikurang itu dia mundur atau ke kanan, ke kiri atau ke kanan? Ya, ke kiri. Ya. Berarti mundur lagi 2 kali. Tepatnya di positif 3. Ya. Kemudian bagaimana lagi kalau negatif 2 dikurang 7? Ya. Coba perhatikan. Ya. Next, kalau ada pengurangan ketemu bilangan negatif, maka akan berubah menjadi penjumlahan. Contohnya, 3 dikurang negatif 7. Ini kan ada pengurangan, ketemu sama negatif. Berarti ini bisa diubah menjadi 3 ditambah 7. Gampang ya, hasilnya adalah 10. Satu lagi deh, misalnya negatif 3 dikurang negatif 7. Ini juga bentuknya ada pengurangan, ketemu sama negatif. Berarti ini bisa diubah menjadi negatif 3 ditambah 7. Sama kayak penjumlahan tadi ya, hasilnya adalah 4. Nah, by the way, rumus-rumus ini sudah kami buktikan dengan menggunakan garis bilangan dan hasilnya akurat. Kalau kalian mau buktikan sendiri, monggo ya, supaya lebih yakin. Nanti makin sering kalian latihan, rumus-rumus ini juga akan dengan sendirinya kalian kuasai. So, try guys. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Misalkan kita mau menentukan hasil dari penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat berikut. Kita mulai dari yang dulu ya. Ini ada negatif 25 ditambah 100. Sesuai dengan yang telah kita pelajari tadi, kalau ada penjumlahan yang beda tanda, berarti kita cari selisih keduanya. Berarti kan 100 dikurang 25, hasilnya adalah 70. Yang besar positif, maka hasilnya adalah 75 positif ya. Tapi guys,
Kalau kalian ketemu soal penjumlahan atau pengurangan bilangan bulan, kalian boleh tukar posisi angkanya. Jadi kayak gini, ini kan 100-nya positif, so kita tulis 100 dulu. Nah 25-nya negatif, jadi kita tulis negatif 25 seperti ini. So jadinya 100 dikurang 25 kan, hasilnya sama aja, 75 juga. Nah proses menukar posisi ini disebut sifat komutatif. Terlihat lebih simpel kan daripada cara pertama tadi. Oke, kita coba soal yang sebelahnya. 6 ditambah negatif 5 dikurang negatif 28 sama dengan titik. Nah kalau ketemu soal kayak gini, kita proses aja dari ini ya. Kita proses yang ini dulu, baru nanti yang ini. Nah proses pengelompokan kayak ini disebut dengan sifat asosiatif. Kita mulai ya. 6 ditambah negatif 5. Ini kan penjumlahan beda tanda, berarti kita cari selisihnya, yaitu 1 dong, selisih 6 sama 5 kan. Tandanya positif karena bilangan yang besar adalah positif. Lanjut, nah lalu dikurangin sama negatif 28. Ingat, kalau ada kurang ketemu negatif berarti bisa diubah menjadi penjumlahan. So ini jadinya 1 ditambah 28, hasilnya adalah 29. Itu ya, semoga bisa dipahami. Kalian nanti pelajari lagi tentang sifat komutatif dan asosiatif ini. Mungkin nanti akan berguna di perhitungan yang lebih kompleks. Nah, sekarang kita mulai bahas beberapa soal cerita. Soal pertama, katanya ada seorang penyelam yang awalnya menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Lalu dia menyelam lagi lebih dalam hingga 5 meter di bawah permukaan laut. Yang ditanya selisih kedalamannya. Oke, kita jawab. Kita misalkan dulu 0 itu pas di permukaan laut ya. Berarti positif artinya di atas permukaan laut, dan negatif artinya di bawah permukaan laut. Nah awalnya dia 2 meter di bawah permukaan laut, berarti negatif 2 kan. Lalu menyelam lagi hingga 5 meter di bawah permukaan laut, berarti jadi negatif 5 kan. Nah ingat, yang namanya selisih itu kan yang besar dikurang yang kecil. Negatif 2 lebih besar dong daripada negatif 5 kan. Ini lagi ya, pelajaran di video pertama. Makin karena posisinya di garis bilangan, maka nilainya makin besar. So selisih kedalamannya adalah negatif 2 dikurang negatif 5. Berarti ini sama aja dengan negatif 2 tambah 5 ya. Hasilnya adalah 3. Kita simpulkan bahwa jarak kedalaman penyelam tersebut adalah 3 meter. Semoga bisa dipahami. Soal kedua, Edward ingin membuat atol tiba air. Ketinggian atol 2 meter di atas permukaan tanah, dan permukaan airnya berada 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapakah panjang tali dari permukaan air ke katrol? Oke, kita jawab. Kayak soal pertama tadi, misalkan positif artinya di atas permukaan tanah, dan negatif artinya di bawah permukaan tanah ya guys. Nah, tinggi katrol kan 2 meter di atas permukaan tanah, berarti 2 ya. Lalu permukaan air berada 3 meter di bawah permukaan tanah, berarti negatif 3 kan. Nah, panjang tali itu maksudnya sama aja dengan jarak atau selisih dari tinggi katrol ke permukaan air. So, panjang talinya yang dibutuhkan adalah 2 dikurang negatif 3. Berarti ini sama dengan 2 ditambah 3 ya. Hasilnya adalah 5. Kita simpulkan bahwa panjang talinya adalah 5 meter.
Ya. Kemudian soal yang ketiga, suhu di malam hari berapa derajat? 0 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, suhu akhir di kota B adalah berapa derajat Celcius? Negatif 11. Oke. Kemudian soal yang terakhir, jadi lift itu berhenti di lantai berapa? Lantai 5. Oke. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Sekarang kita masuk dalam refleksi pembelajaran. Pada bagian mana? Ya, ini refleksi yang pertama. Pada bagian mana dari materi penjumlahan dan pengurangan yang dirasa kurang dipahami? Bagian mana tadi? Apakah bilangan negatif dikurang bilangan negatif, atau bilangan negatif dikurang bilangan positif, atau apanya? Bagian mana? Angkat tangan, jadi bisa menjawab. Pada bagian mana dari materi penjumlahan dan pengurangan yang dirasa kurang dipahami? Kalau negatif, ya saya kasih contoh kecil saja. Negatif 1 dikurang negatif 1 berapa? 0, oke. 1 dikurang negatif 1. 1 dikurang negatif 1 berapa? Kalau ada double tandanya biasa, ya. Satu dikurang negatif 1 berapa ini? Berapa? 1 dikurang 1 berapa? Negatif dan sebagainya. Jadi bagian mana yang dianggap dari penjumlahan dan pengurangan yang dirasa kurang dipahami? Bagian pengurangan atau penjumlahan? Bagian pengurangan bilangan negatif, ya biasa. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini? Apa yang akan kamu lakukan supaya hasil belajarmu bagus? Siapa yang bisa jawab? Bisa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Belajar, oke, dikasih jempol 2, ya, oke. Nanti dikasih semacam hadiah spesial, ya. Walaupun belum belum Valentine, tapi nanti dikasih coklat. Oke. Kepada siapa kamu akan diminta bantuan untuk lebih memahami materi tersebut? Kalau misalnya kamu mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan, siapa yang akan kamu minta keterangan? Guru. Apa lagi? Mbak Google? Mbak Mita? Minta bintangnya? Atau bagaimana? Ya, kepada Pak Guru, kepada Ibu Guru, kepada ya, bisa belajar mandiri dan cetak dari internet dan sebagainya. Ya. Berapa nilai yang akan kamu berikan terhadap usaha yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Ya, bukan menilai Prabowo di sini kan ya. Oke. Berapa nilai yang akan kamu lakukan? Hah?
tergantung dari ya. Kalau kamu di dalam dirimu kamu merasa kurang mau berusaha, berarti kamu akan dikasih nilai. Hah? Kamu akan kasih nilai dirimu sedikit. Tetapi kalau kamu menganggap bahwa dirimu akan selalu berusaha mencari segala informasi, baik di internet, baik di buku cetak, baik dari guru, dari teman sejawat, berarti kamu akan kasih nilai. Hah? Kalau kau berapa nilai mau kasih, nilai yang akan kau berikan kepada usaha kamu? Berapa? 10? 50? Nah, berarti kurang usaha ya? Berapa nilai yang mau kasih? 90. Oke, jadi akan berusaha ya. Misalnya ada 4 di sini. Internet, guru, teman sejawat, dan lingkungan. Berarti ya cuma satu yang tidak terpenuhi. Kemudian bagaimana strategi yang akan kamu lakukan untuk bisa memahami materi yang dipelajari? Hah? Hah? Bagaimana strategi yang kamu lakukan untuk bisa memahami materi yang dipelajari? Hah? Hah? Apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa lebih mengerti lagi setiap materi yang akan kamu pelajari? Yang untuk memahami materi yang kamu pelajari. Bagaimana cara memahami? Bertanya apa lagi? Menggali informasi apa lagi? Ya, apa? Sudah tidak ada. Ya, oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam refleksi pembelajaran ini. Ya, jadi dari refleksi ini kita boleh mengetahui apa yang akan kita lakukan, apa yang masih kurang, ya. Dan masih banyak lagi. Kemudian refleksi bagi saya, ya. Tidak hanya guru, siswa yang ini lah. Ya. Kalau bagi guru, waktu saya datang di sini, apakah saya mempersiapkan kalian dengan baik atau tidak? Mempersiapkan. Kemudian, apakah dalam memberikan penjelasan dan teknis atau instruksi yang disampaikan dapat dipahami? Dan dalam menjelaskan materi, apakah bisa dipahami atau tidak? Bisa. Kemudian, apa respon dari apa yang saya gunakan? Dari awal pelajaran kami berkenaan kehidupannya dan saudara-saudara Tuhan kami akan pulang ke rumah masing-masing dan kiranya Engkau menyertai kami sehingga kami bawa tiba di dalam rumah masing-masing yang selamat. Inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus dan Amin. Oke, silakan. See you next time to